Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahnas dari kelas 2E. NIM saya 11950303007. Saya akan membahas tentang Science of Quran, Ulumul Quran. Selamat menyaksikan. Quran atau Quran dalam bentuk baku ejaan bahasa Indonesia adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah atau bab, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga pada akhir hayatnya yakni 63 tahun. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda kenabiannya, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Nabi Adam hingga diakhiri Nabi Muhammad SAW. Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali dalam Al-Quran itu sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas tentang qiraah. Qiraah adalah masdar dari qara'a yang berarti mengumpulkan atau al-jam'u, yang artinya mengumpulkan huruf-huruf dalam sebuah untaian kata dan kalimat. Dari bentuk turunan, kata dasar ini memiliki banyak makna. Di antaranya, tafahama atau berusaha memahami, darasa, yakni terus mempelajari. Yang ketiga, tafaqqaha, berupaya mengerti secara mendalam. Dan hafizah. Hafizah adalah menghafal, karena menghafal juga berarti jam'a atau mengumpulkan, dan doma adalah menyatukan. Karena itu, qiraah biasanya mengandung unsur mempelajari, memahami, dan menghafalkannya. Maksudnya, ketika seseorang itu qiraah, maka lebih kepada aspek intelektual, pemikiran, dan menelaah. Dan biasanya bersifat umum, karena qiraah biasanya untuk kitab suci. Bisa juga qiraah lainnya seperti majalah, koran, novel, dan lain sebagainya. Karena itu, di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang berarti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Alaq ayat 1. Sementara itu, menurut Wikipedia, arti qiraah berarti keterampilan dalam membaca yang disajikan dalam materi pembelajaran dengan cara dibacakan terlebih dahulu oleh seorang guru, kemudian diikuti oleh para murid setelah belajar. Maharat qiraah ditargetkan para murid dapat membaca, menerjemahkan, dan memahami teks yang berbahasa Arab. Dalam surah Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Tafsir Quran Surah Al-Isra ayat 106. Dan Al-Quran itu kami turunkan dengan keterangan yang jelas, dengan harapan agar engkau membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan.
dan tidak tergesa-gesa, karena hal itu lebih mudah untuk dipahami dan diperhatikan. Kami pula menurunkannya secara berangsur-angsur dan bertahap, sesuai dengan peristiwa dan kondisi tertentu. Menurut tafsir yang lainnya, dan kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasul, Al-Quran yang telah kami jelaskan, kami rapikan dan kami uraikan untuk menjadi pembeda antara petunjuk dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan, agar engkau membacakannya kepada manusia dengan pelan-pelan dan perlahan-lahan. Dan kami turunkan Al-Quran itu secara terpisah, sedikit demi sedikit, sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan tuntutan kondisi-kondisi. Tafsir yang berikutnya yakni, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, yakni membacakannya selama masa diturunkannya, sedikit demi sedikit dengan perlahan. Hal ini menjadikannya lebih mudah dipahami dan dihafalkan. Selanjutnya, Al-Qiyamah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Tafsir Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17. Sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkannya di dadamu dan menetapkan bacaannya pada lisanmu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu, yakni mengumpulkannya di dalam dadamu sehingga tidak akan hilang darimu sama sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur'anah. Dan membuatmu pandai membacanya, yakni kami akan menetapkan bacaannya pada lisanmu dengan bacaan yang benar. Dan yang selanjutnya adalah Al-Qiyamah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qara'annahu fa'atabi' qur'anah. Dan artinya, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Tafsir Quran Surah Al-Qiyamah ayat 18. Jika Jibril telah menyelesaikan bacaannya, maka diamlah untuk mendengarkan bacaannya dan perhatikanlah tafsir yang lainnya, yakni Fa'idha qara'anna, apabila kami telah selesai membacakannya, yakni jika kami sedang membacakannya untukmu melalui lisan Jibril. Yang selanjutnya, fatabi'u qur'anahu, maka ikutilah bacaannya itu, yakni dengarkan dan simaklah bacaannya. Yang selanjutnya adalah pemikiran Imam Syafi'i tentang bahasa Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i, semua bahasa dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Al-Quran sendiri menunjukkan bahwa di dalamnya tiada satu kata pun yang bukan bahasa Arab. Orang yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat kata-kata bukan Arab dan pendapat ini diterima orang lain, mungkin karena ia melihat bahwa Al-Quran terdapat kata-kata khusus yang tidak dimengerti oleh sebagian orang Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat luas dan beragam perbendaharaannya. Demikian pendapat Imam Syafi'i. Masih kata Imam Syafi'i, ia tidak mengetahui orang yang menguasai bahasa Al-Quran selain Nabi. Namun, dari seluruh bahasa Al-Quran itu, tidak ada sesuatu yang asing, yang tidak dapat dipahami orang lain. Hubungan antara Al-Quran dengan sains, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran menghormati kedudukan ilmu dengan penghormatan yang tidak ditemukan bandingannya dalam kitab-kitab suci yang lainnya. Di dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus ayat yang menyebut
tentang ilmu pengetahuan dan sains, yang merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan, kata ilm dan turunannya tidak termasuk al-alam, al-alami, dan al-amat yang disebut 76 kali, disebut sebanyak 778 kali. Selain itu, sains juga merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan fakta setiap kali umat Islam melaksanakan ibadah memerlukan penentuan waktu yang tepat. Contohnya dalam melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya memiliki waktu tertentu, dan untuk menentukan waktu yang tepat, diperlukan ilmu astronomi yang memang termasuk dalam sains. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan ini bertolak belakang dengan pandangan para ilmuwan barat yang sebagian besar berpaham materialis. Mereka menganggap ilmu pengetahuan tidak dapat disatukan dengan agama. Bahkan, para pemikir barat sekarang ini berada di tengah-tengah peperangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Hampir tidak mungkin mereka sekarang ini menerima kenyataan adanya pertemuan secara mendasar antara agama dan ilmu. Secara historis, timbulnya pemikiran tersebut sebenarnya dilatar belakangi oleh sikap antipati gereja terhadap ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Itulah sebabnya para ilmuwan Kristen pada zaman dahulu seperti Nicholas Copernicus dan Galileo Galilei dihukum mati oleh gereja karena penemuan ilmiah mereka yang dianggap bertentangan dengan paham gereja. Menurut Quraish Shihab, pertentangan antara kaum agamawan dan ilmuwan di Eropa itu disebabkan oleh sikap radikal kaum agamawan Kristen yang hanya mengakui kebenaran dan kesucian kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sehingga orang-orang yang mengingkarinya dianggap kafir dan berhak mendapat hukuman. Di lain pihak, para ilmuwan mengadakan penyelidikan ilmiah yang hasilnya bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh pihak gereja atau kaum agamawan. Akibatnya, tidak sedikit ilmuwan yang menjadi korban oleh penindasan dan kekejaman pihak gereja. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan sesuatu yang saling berhubungan dan melengkapi. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikannya. Segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran agama Islam. Bukti bahwa Islam merupakan agama yang menekankan pengembangan ilmu pengetahuan adalah dengan ditemukan ratusan ayat yang membicarakan tentang petunjuk untuk memperhatikan bagaimana cara kerja alam di dunia ini. Tidak kurang dari 750 ayat dari 6.000-an ayat Al-Quran memberikan gambaran kepada manusia untuk memperhatikan alam sekitarnya. Selain itu, biasanya ayat-ayat yang membahasnya diawali maupun diakhiri dengan sindiran-sindiran seperti, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak melihat? Sering pula diakhiri dengan kalimat seperti, sebagai tanda-tanda kaum yang berpikir. Tidak dipahami oleh kecuali ulul albab. Demikianlah mukjizat terakhir Rasul yang selalu mengingatkan manusia untuk mendengar, melihat, berpikir, merenung, serta memperhatikan segala hal yang diciptakan Allah di dunia ini. Berkat dorongan ayat-ayat tersebutlah, ulama-ulama pada abad ke-8 dan 10 Masehi di Timur Tengah mampu mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang berlandaskan kepada riset. Dengan cara mendengar, melihat, memperhatikan, merenungkan, dan memikirkan. Dan mengimplementasikannya dalam bentuk alat-alat maupun metode yang berguna bagi kehidupan manusia.
Jika kita membuka kembali lembaran sejarah masa kejayaan Islam, kita akan mendapati begitu banyak sumbangsi umat Islam bagi dunia dalam ilmu pengetahuan dan sains. Pada masa itu, di dunia di luar Islam diselubungi kegelapan ilmu perdukunan, mantra, dan jampi-jampi untuk menjadi jalan pengobatan. Namun, berbeda di dunia Islam, seorang Ibnu Sina telah mengembangkan berbagai metode pembedahan manusia. Dialah sang bapak kedokteran modern. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.